Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmi Arbi Pratama. Saya Rizky Mardiansa. Saya Zainal Purwadintara. Kami mahasiswa Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi Universitas Nasional Jakarta. Sini kami akan menjelaskan tentang hama pada tanaman jagung Serta pengendaliannya. Kali ini saya akan membahas tentang hama. Hama itu adalah organisme yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan keberadaannya, dikarenakan dapat merusak tanaman atau hasil tanaman tersebut karena aktivitas hidupnya, terutama aktivitas untuk memperoleh makanan, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Ciri-ciri hama pada umumnya terdapat pada golongan hewan seperti tikus, burung, dan serangga. Contoh serangga seperti Kuareng pada tanaman padi, tikus yang dapat merusak tanaman, dan burung juga pada tanaman padi. Tikus adalah hama tanaman yang sangat merugikan petani karena mengakibatkan sebagai berikut. Yang pertama, menyerang tanaman pada masa persemaian, pertumbuhan, pembuangan, panen, hingga masa penyimpanan. Yang kedua, sulit dikendalikan karena mempunyai daya adaptasi yang baik. Yang ketiga, mempunyai kemampuan berkembang biak yang tinggi dan penyebarannya cepat. Wereng yaitu sejenis keping yang menyerang tumbuhan dan menyebabkan daun dan batang menjadi berlubang-lubang. Jika serangannya parah, maka daun akan berakibatkan menguning, kering, dan akhirnya mati. Wereng bisa dikendalikan secara kimiawi, misalnya dengan menyemprotkan menggunakan insektisida. Sangit adalah serangga hama tanaman padi. Setiap kali bertelur, serangan betina bisa menghasilkan 100-200 butir telur. Telur-telur tersebut diletakkan pada daun bendera tanaman padi. Telur yang telah menetas akan menjadi nimpa yang berwarna hijau dan berangsur-angsur menjadi coklat. Nimpa dan himago menyerang buah padi yang sedang matang susu dengan cara menghisap cairan buah sehingga mengakibatkan buah menjadi hampa. Pengendalian terhadap kurang coklat bisa dilakukan dengan cara menanam secara serentak, sanitasi tanaman yang terserang, atau dengan menyemprotkan insektisida dengan dosis yang sesuai. Belalang merupakan hama yang biasa hinggap di daun dan memakan daun tersebut, persis seperti ulat bulu. Hal ini menyebabkan daun tersebut menjadi tidak sempurna lagi. Cara mengendalikan hama belalang, yang pertama, menangkapnya secara manual. Ia memang bukan hal yang mudah karena hewan ini bisa terbang. Ternyata bisa dilakukan dengan membasahi sayapnya sehingga mereka tidak akan bisa terbang, dan kita bisa menangkapnya dengan mudah. Oleh sebab itu, basahilah daun terlebih dahulu atau memanfaatkan embun pagi hari untuk menangkap belalang. Yang kedua, menggunakan pestisida. Cukup menggunakan pestisida alami. Ulat gerayam. Gejala yang ditimbulkan dari hama ini yaitu larva kecil dapat merusak daun dan dapat menyerang secara serentak bergerombol dengan meninggalkan sisa-sisa epidermis bagian atas, transparan bahkan hingga tulang daunnya saja. Biasanya larva terdapat pada permukaan bawah daun, yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Pengendalian hama ini bisa berupa dengan secara fisik, biasanya menggunakan alat perangkap ngengat seksforomonoid sebanyak 40 buah per hektar semenjak tanaman jagung berusia 2 minggu, atau dengan pemakaian agensia hayati yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan musuh alaminya. Belalang. Belalang adalah hama yang menyerang terutama pada bagian daun.
Daun yang terserang akan terlihat rusak karena serangan dari belalang tersebut. Jika populasinya banyak serta belalang sedang dalam keadaan lapar, hama ini dapat menghabiskan tanaman jagung sekaligus sampai tulang-tulang daunnya. Pengendaliannya yaitu dengan cara kimiawi. Dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida berbahan aktif profenofos, klorpirifos, sipermetrin, betasiflutrin, atau lambda-sihalotrin dengan dosis atau konsentrasi sesuai petunjuk di dalam kemasan. Kutu daun. Gejala yang ditimbulkan dari hama ini dengan mengisap cairan pada tanaman jagung, terutama pada daun muda. Kotorannya pun berasa manis, sehingga mengundang semut serta berpotensi menimbulkan serangan sekunder, yaitu cendawan jelaga, atau serangan parah yang dapat mengakibatkan daun tanaman mengalami klorosis atau menguning, serta menggulung atau daun misus juga menjadi serangan vektor penular virus mosaik. Pengendaliannya yaitu dengan cara menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin, imidacloprid, acetamiprid, chlorphenaprid dengan dosis atau konsentrasi sesuai petunjuk di dalam kemasan. Sekian dari video kami, semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dari video yang kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila teman-teman semua suka dengan konten ini, monggo like, comment, subscribe. Dadah.